Hai teman-teman, hari ini kelompok saya akan menjelaskan kepada teman-teman mengenai matrik TOS dari perusahaan Maspion Group. Selamat menikmati teman-teman. Ya, sebelum menjelaskan lebih jauh, lebih baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kita dari anggota kelompok 4, kelas MPIE 1C. Anggotanya terdiri dari 10 orang. Yang pertama, Bayu Haji Sudioko. Yang kedua, Fadia Yunisa Yunia Raffi. Yang ketiga, Fatimah Linuriah Afifah. Yang keempat, Ian Ayu Kusuma Wardani. Yang kelima, Adam Muhammad. Yang keenam, Mutia Salsabina Minata. Yang ketujuh, Mutiara Boru Naibahu. Yang kedelapan, Nadia Asnisyah Faradila. Yang kesembilan, ada Rizka Dwi Ramadhani. Dan yang terakhir ada Windy Agustin. Nah, kita masuk ke dalam apa saja sih yang akan kita jelasin setelah ini gitu. Nah, yang akan kita jelasin setelah ini, yang pertama nanti akan dijelasin soal analisis TOWS-nya. Analisis TOWS dari Maspion Group. Lalu setelah analisis TOWS-nya ditemukan, akan ada key issues. Key issues itu kayak persoalan seperti itu yang benar-benar menjadi kunci persoalan. Terus setelah key issues dijelaskan, nanti akan ada implikasi yang terjadi karena adanya key issues tersebut. Lalu untuk yang terakhir, yang selanjutnya ada strategi market plan. Nah, itu diambil dari implikasi yang terjadi. Lalu kita membuat strategi market plan untuk kita mengantisipasi implikasi-implikasi buruk yang terjadi seperti itu. Oke, langsung saja masuk ke memperkenalkan Maspion Group. Apa sih Maspion Group sebenarnya itu? Jadi gini, Maspion itu adalah salah satu produsen perkakas yang cukup besar di Indonesia. Nah, perusahaan ini memiliki keahlian yang kuat di bidang pemasaran dan manufaktur. Berbagai rangkaian produk peralatan rumah tangga, kualitasnya baik di peralatan dapur, peralatan rumah tangga, plastik, barang pecah belah, dan peralatan listrik rumah. Nah, kita langsung masuk saja ke matrik TOWS-nya dari Maspion Group ini. Nah, jadi gini, TOWS dulu akan saya jelasin. Jadi TOWS adalah Trade, Opportunity, Weakness, and Strength. Nah, kita mulai memperkenalkan si TOWS ini mulai dari faktor eksternal. Yang pertama, threats. Threats itu apa sih? Threats adalah ancaman. Ancaman itu masuk di faktor eksternal. Seperti itu. Nah, gini, threats yang ditemukan dari Maspion Group yaitu meningkatnya produk impor yang sejenis dengan harga yang lebih rendah meskipun memiliki kualitas yang lebih rendah juga. Nah, kemudian lanjut ke opportunities atau peluang yang ada di Maspion Group. Peluang ini, opportunities juga masuk ke dalam faktor eksternal seperti itu. Yang opportunities yang ada di Maspion Group ini, yang pertama menguasai pasar lokal dan jaringan pemasaran luar negeri. Yang kedua, ada melakukan kerjasama dengan perusahaan kelas atas. Yang ketiga, menjadi perusahaan bisnis terkemuka di pasar domestik dan juga kehadirannya di pasar. Dan terakhir, opportunities yang terakhir, dia menarik perhatian perusahaan multinasional yang menjadi partner bisnisnya seperti itu. Oke, kita masuk ke faktor internal. Yang pertama, ada weakness atau kelemahan yang Maspion Group miliki. Dan kelemahannya ini masuk ke faktor internal, seperti itu. Nah, faktor internal dari weakness ini, weakness yang pertama, komponen bahan baku impor yang tinggi. Yang kedua, banyak jenis produk yang belum diketahui konsumen. Gitu. Yang ketiga, biaya pengembangan dan riset mahal. Nah, lanjut ke faktor internal yang satunya, strength atau kekuatan dari Maspion Group tersebut. Langsung saja saya bacakan. Pengalaman panjang pada industri peralatan rumah,
tangga elektronik. Yang kedua, memiliki berbagai macam produk peralatan rumah tangga. Yang ketiga, memiliki kapasitas produksi terbesar di Indonesia. Selanjutnya, mempunyai sertifikat berstandar nasional dan internasional. Yang kelima, memiliki kapital yang besar. Yang keenam, mempunyai kualitas yang cukup tinggi dan inovasi-inovasi yang hebat. Itu adalah strength dari Mas Pion Group. Sebelum berlanjut ke topik yang selanjutnya, atau key issues, saya akan menjelaskan mengenai ini. Faktor internal dan faktor eksternal. Bedanya apa sih faktor internal dan faktor eksternal? Seperti ini. Faktor eksternal adalah faktor yang tidak bisa kita kontrol atau dia berjalan dengan hukum yang ada atau sesuatu yang mengalir. Seperti itu. Kalau faktor internal adalah sesuatu yang bisa kita kendalikan dari dalam perusahaan kita sendiri. Contohnya tadi, memiliki kapasitas produksi terbesar itu karena perusahaan kita mampu memproduksi dengan kapasitas besar. Bisa kita kendalikan. Seperti itu. Oke, masuk pada key issues. Apa itu key issues? Key issues adalah persoalan utama atau kunci masalah yang ada. Seperti itu. Nah, key issues yang pertama adalah meningkatnya produk kompetitor dengan harga yang lebih rendah. Yang kedua, banyaknya varian produk yang belum diketahui masyarakat. Dan yang ketiga, komponen bahan baku impor yang tinggi. Ya, lanjut kepada implikasi yang terjadi karena key issues yang tadi, yang tiga tadi. Nah, yang pertama, implikasi yang terjadi itu margin penjualan produk lebih menurun karena banyak customer pindah ke produk yang lebih murah. Kayak gitu. Terus yang kedua, implikasi yang kedua, diperlukan biaya yang lebih besar untuk bersaing dalam menarik konsumen baru. Seperti itu. Dan yang ketiga, perusahaan menjadi bergantung dengan pemasok luar negeri. Gitu. Karena apa? Bergantung dengan pemasok luar negeri karena komponen yang dibutuhkan itu banyak gitu loh, tinggi impornya, seperti itu. Nah, untuk yang terakhir, kita akan menjelaskan mengenai strategic market plan yang harus dilakukan Mas Pion Group. Itu. Yang pertama, strategic market plan kita fokus dengan segmen pada margin yang tinggi. Seperti itu. Nah, yang kedua, meningkatkan promosi pada segmen market yang tepat agar efektif dan efisien. Yang ketiga, mencari cadangan bahan-bahan baku dari produsen lokal. Seandainya dari luar susah untuk impor, kita bisa memiliki cadangan dari produsen lokal. Seperti itu. Dengan distribusi yang lebih mudah kalau lokal. Kayak gitu. Oke, teman-teman, terima kasih Anda telah menikmati video Matrix Toast dari Mas Pion Group. Dan terima kasih.